Dalam hidup ini ada banyak pilihan yang harus kita ambil. Supaya tidak memilih yang salah, ada banyak faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang terhormat Bapak Ahmad Fuad Zainuddin dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Michael Norbert. Saya dari jurusan Business Mathematics Universitas Prasetya Mulia angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Pembayaran Dividen Tunai, Leverage, dan Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba, yang juga merupakan studi empiris pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 hingga 2021. Nah, apa latar belakang dari penelitian ini? Berdasarkan data kustodian Central Efek Indonesia atau disingkat dengan KSEI, jumlah investor pasar modal di Indonesia per 31 Desember 2021 sudah menembus angka 7 juta. Apabila dilihat juga pada grafik di layar, ya terjadi peningkatan yang begitu besar apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan minat investor domestik dan asing untuk berinvestasi di Indonesia semakin banyak. Yang oleh karena itu juga informasi mengenai perusahaan sebagai tempat untuk berinvestasi sangat dibutuhkan. Karena bagi investor, informasi itu sangat penting. Dan salah satu informasi perusahaan yang sering diperhatikan adalah laba perusahaan atau keuntungan dari perusahaan itu sendiri. Namun, sayang sekali ya, dalam setiap perusahaan seringkali terjadi yang namanya konflik keagenan. Dan konflik keagenan ini seringkali menyebabkan pencatatan laporan laba rugi yang tidak sebenar-benarnya. Mungkin dapat terjadi manipulasi, dapat juga terjadi kesalahan pencatatan, yang akhirnya tidak menunjukkan kualitas laba yang sesungguhnya. Dan laba maka dari itu perlu diuji kualitasnya. Supaya apa? Supaya menyediakan informasi yang relevan dan reliable. Dan ada beberapa penelitian terdahulu yang telah meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laba suatu perusahaan. 3 di antaranya adalah ada tidaknya pembayaran dividen tunai, kedua adalah tingkat leverage, dan ketiga adalah proporsi kepemilikan institusional. Dan beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa dividen tunai dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba, sedangkan leverage berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Memang secara teori ketiganya seharusnya mempengaruhi tingkat konflik keagenan dalam suatu perusahaan, yang sekaligus berdampak kepada kualitas laba. Namun ada juga penelitian yang menunjukkan tidak adanya pengaruh dari faktor-faktor tersebut terhadap kualitas laba. Maka dari itu, saya sebagai peneliti ingin meneliti lebih dalam mengenai pengaruh dari ketiga faktor tersebut terhadap kualitas laba, baik secara simultan maupun secara parsial. Dan berikut adalah rumusan masalah yang ingin saya teliti lebih dalam. Pertama, saya ingin meneliti mengenai pengaruh ketiga faktor tersebut secara simultan. Apakah berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laba? Kemudian kedua, ketiga, dan keempat akan mencari tahu apakah masing-masing faktor berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laba. Dan di sini juga ada batasan-batasan penelitian yang saya tetapkan. Yang pertama adalah faktor yang dipilih harusnya masih banyak lagi, tapi hanya 3 yang saya pilih, yaitu dividen, leverage, dan juga kepemilikan institusional. Dan kedua adalah penelitian ini akan menggambarkan khusus untuk populasi perusahaan pada sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang terakhir, uji signifikansi dan analisis linear regresi linear bergandanya akan memanfaatkan komputasi berupa software Python Jupyter Notebook. Dan berikut adalah kerangka teoritis yang saya bangun untuk penelitian ini. Dan bisa dilihat bahwa di sini ada 2 jenis garis panah. Ada garis panas yang terputus-putus untuk menunjukkan pengaruh secara simultan dari ketiga faktor terhadap kualitas laba. Dan kemudian ada garis panah yang penuh yang menunjukkan pengaruh masing-masing variabel secara parsial terhadap kualitas laba. Dan demikianlah terbentuk hipotesis sebagai berikut. Ada 4 buah hipotesis yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama adalah untuk menyelidiki mengenai pengaruh secara simultan. Yang kedua, ketiga, keempat untuk pengaruh secara parsial untuk masing-masing variabel. Oke, dan untuk penelitian ini akan menggunakan penelitian kualitatif dengan data sumber data utamanya berupa data sekunder. Dan data sekunder ini meliputi laporan tahunan dan juga ringkasan kinerja perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 hingga 2021.
Dan data-data tersebut akan diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia sendiri dan juga situs masing-masing perusahaan. Dan pada penelitian ini akan menggunakan regresi sehingga ada data variabel penelitian untuk pemodelan yang dikumpulkan ada sebanyak 4 yang utama, yakni adalah kualitas laba sebagai variabel dependennya, dan kemudian ada pembayaran dividen, leverage, dan kepemilikan institusional sebagai variabel independennya. Dan di sini khusus untuk dividen, data akan berupa skala nominal, yakni 1 untuk menunjukkan adanya pembayaran dividen tunai, dan 0 adalah tidak adanya pembayaran dividen tunai. Nah, adapun data-data lain selain pemodelan yang dikumpulkan yakni total aset, laba tahun berjalan, arus kas operasi, total penjualan, fixed asset, dan juga return on asset. Oke, dan sampling dilakukan juga berupa purposive sampling dengan populasinya adalah perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia per 21 April 2021, yakni sebanyak 74 perusahaan. Dan sampel akan diseleksi lagi ya untuk melalui beberapa tahap eliminasi dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2017 dan kemudian memiliki saldo laba positif dan juga memiliki data variabel yang lengkap untuk penelitian. Nah, setelah melakukan eliminasi dengan rincian yang bisa dilihat pada tabel sebelah kanan, sampel yang digunakan pada penelitian adalah sebanyak 27 perusahaan, dan karena ada data 4 tahun untuk masing-masing perusahaan, maka 27 akan dikali 4 sehingga total sampel data adalah sebanyak 108 sampel. Dan selanjutnya untuk metode analisis data. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif, yakni meliputi perhitungan rata-rata, standar deviasi, variansi, skewness, dan juga kurtosis. Tujuannya adalah untuk melihat gambaran distribusi masing-masing variabel, kemudian juga hubungan antar variabel, sekaligus mengecek ada tidaknya outliers. Analisis akan didukung dengan visualisasi menggunakan histogram, pair plot, dan juga matriks korelasi. Yang kedua adalah analisis regresi linear berganda yang juga merupakan analisis utama pada penelitian ini. Jadi analisis ini namun lebih difokuskan kepada pengujian signifikasi variabel independen terhadap dependen dibandingkan dengan pembentukan model pengestimasian data. Jadi artinya ya di sini akurasi data tidak begitu berdampak pada hasil penelitian, namun model tetap harus diuji asumsi klasik supaya tahu validasi dari model yang terbentuk. Dan persamaan regresi yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang ketiga adalah uji asumsi klasik, ya ada beberapa. Yang pertama adalah uji normalitas menggunakan jar Perbera, uji multikoliniaritas menggunakan VIF, uji heteroskedastisitas menggunakan uji Gottfried-Quandt, dan uji autokorelasi menggunakan Dubé-Watson. Ya, tujuannya adalah tadi sudah disebutkan untuk menguji validasi dari hasil regresi yang telah terbentuk, dan suatu regresi akan dikatakan valid apabila residual regresi teruji residual regresi berdistribusi normal, memiliki variansi konstan, dan memiliki autokorelasi rendah, serta antar variabel independennya pun tidak memiliki multikolinearitas yang tinggi. Nah, maka untuk mendukung hasil uji ini juga, maka akan dibuat juga visualisasi berupa QQ-plot untuk normalitas dan residual versus fitted plot untuk heteroskedastisitas. Nah, setelah regresi sudah terbukti valid, maka kita bisa lanjut kepada uji hipotesis kita, yakni uji simultan, uji signifikansi simultan menggunakan uji F, dan juga uji parameter pasial menggunakan uji T. Yang keduanya ini tentunya akan membantu menjawab hipotesis yang telah dibentuk sebelumnya. Dan terakhir untuk update progres pengerjaan. Selama pengerjaan, kendala utama yang saya alami adalah pengumpulan datanya. Karena data harus diinput satu persatu untuk setiap perusahaan, sehingga perlu diperiksa ulang kembali untuk mencegah adanya kesalahan input. Kemudian juga ada beberapa data dengan perbedaan mata uang, yakni ada yang rupiah, ada yang US dollar, ada juga beberapa mata uang yang berbeda satuan, seperti ada yang miliaran, ada yang jutaan, ribuan, ataupun yang satuan. Nah, kemudian sekarang sudah dalam tahap pengerjaan analisisnya, dan ketika analisisnya pun ditemukan ada data-data yang outliers yang mempengaruhi hasil regresi. Jadi untuk rencana lanjutannya adalah memantapkan dari sisi analisisnya, memperbaiki data, dan juga pengerjaan bab 4 dan 5. Dan berikut sekian yang bisa saya sampaikan untuk
proposal penelitian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.